Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini seperti biasa ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Yang ada di kolom komentar di video kemarin teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang di video kemarin bertanya gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran pertanyaan kalian. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat banyak sekali keluhannya gitu teman-teman ya. Kayak macam ini nih, pertanyaan atau komentar yang pertama ya, dari Gusten Anto SJ9CT. Pak Guru, ciri-ciri sembuh 95% itu kayak gimana? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ciri-ciri sudah di ambang 95% itu ya, kadang kalian itu sudah bisa beraktivitas sih sebetulnya ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kita sudah bisa beraktivitas teman-teman ya, bisa olahraga, ngobrol juga dengan orang lain bisa gitu teman-teman ya. Bercanda-bercanda dengan orang lain bisa, jalan-jalan sudah bisa gitu teman-teman ya. Tetapi sensasinya masih hadir, sering culak-colek. Kayak macam orang pacaran. Nah itu teman-teman ya, itu sudah diambang 95% gitu teman-teman. Jadi ketika diambang 95% itu, kebahagiaan itu sudah mulai ada teman-teman ya. Kita nonton komedi sudah mulai bisa berasa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kita juga sudah bisa berencana-rencana, kemudian sampai melakukannya juga gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kita melakukan kegiatan apapun teman-teman ya, sensasi sering hadir culak-colek gitu teman-teman, dengan kapasitas itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Sensasi hadir sih hadir gitu teman-teman, tetapi nggak terlalu besar gitu teman-teman ya. Kembung pegahnya sudah mulai hilang, tetapi kadang hadir juga, tetapi nggak terlalu besar gitu teman-teman ya, nggak terlalu sering juga gitu teman-teman ya. Dan di ambang 95% itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya, itu saya tinggal dicemas waktu dulu gitu teman-teman ya. Begah, kembung, dada panas itu masih hadir gitu teman-teman, tetapi dengan kapasitasnya itu nggak terlalu besar ya. Paling boleh dikatakan itu cuma 2%, 5%-an lah. Nah itu teman-teman, tetapi untuk sensasi itu hadir cuman sama gitu ya. Kapasitasnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Cuman apa ya, cuman was-was doang. Nah itu teman-teman yang berbeda ketika dulu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saat anxiety disordernya itu masih parah-parahnya teman-teman ya, itu cemas kita itu berlebih teman-teman, sehingga yang paling dirindukan itu adalah UGD dan UGD. Nah itu teman-teman, tetapi
tetapi sudah di ambang 95%, cemas was-was itu kita hadir gitu teman-teman, cuman bisa ditenangkan oleh kita sendiri teman-teman, karena kapasitasnya nggak terlalu besar ya, paling juga sekitar 5% lah gitu teman-teman. Dan kemudian durasinya juga nggak terlalu lama gitu teman-teman ya, paling juga sekitar 2 menit 3 menitan lah gitu teman-teman, hanya cemas was-was saja gitu teman-teman ya. Nah itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian diambang kesembuhan sudah 95% gitu teman-teman ya. Nah kemudian apa yang harus dilakukan ketika diambang 95% itu teman-teman ya? Tetap fokus di 3P-nya gitu teman-teman ya, karena pencernaan dan psikis kita itu masih rentan teman-teman ya, pencernaan belum kuat. Bayangkan saja kalau seandainya diambang 95% gitu teman-teman ya, kalian mengkonsumsi pedas dengan berlebihan ya sudah pasti error. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika diambang 95% itu, apakah kalian bisa mencoba makanan-makanan yang lain, makanan-makanan pantangan? Bisa teman-teman ya, tetapi dengan catatan tidak berlebihan teman-teman. Diambang 95% itu hanya sekedar kalian cuman untuk mengusir rasa penasaran saja. Nah itu teman-teman, dulu saat terkena gangguan asam, saat diambang 95% teman-teman ya, saya sudah mulai mencoba makan pedas gitu teman-teman ya, tetapi hanya sekedar penasaran saja teman-teman, jadi pedasnya itu nggak sampai ketelan. Nah itu teman-teman, jadi cuma di mulut doang gitu teman-teman ya, saya hanya naruh telunjuk di sambal, cus masukin ke mulut, udah beres gitu teman-teman, jadi kita pedasnya di mulut saja. Nah itu teman-teman, itu saya waktu diambang 95% gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk 3P-nya tetap kita jaga teman-teman, pola makannya dijaga gitu teman-teman ya, kemudian pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Untuk pola makannya kita jaga kapasitasnya teman-teman ya, untuk diambang 95% itu masih tetap, tetapi kalau misalnya kalian penasaran boleh mencoba, hanya sebatas penasaran saja. Kemudian pola hidupnya kalian dijaga gitu teman-teman, jangan kalian mentang-mentang sekarang nyaman nih sudah diambang 95%, bisa bercanda, bisa bekerja, bisa beraktivitas dan lain sebagainya, akhirnya kalian itu begadangnya dihajar juga gitu teman-teman. Pak, nanggung nih, ada bola nih jam 12 malam. Nah itu yang membuat kalian celaka itu teman-teman ya. Usahakan mulai dari sekarang, ketika masih diambang 95%, itu jangan coba-coba kalian itu terlalu mengandalkan hobi teman-teman. Dari makanan jangan terlalu mengandalkan hobi. Kemudian dari hobi-hobi atau misalnya kegiatan-kegiatan, jangan kalian juga mengandalkan hobi gitu teman-teman dengan berlebihan, kayak macam begadang-begadang seperti itu, hindari teman-teman ya. Karena ketika kalian sering begadang, nanti kalian itu psikisnya itu masih rentan gitu teman-teman ya. Sehingga ketika kalian kurang tidur teman-teman, besoknya karena kualitas tidur kita di malam harinya itu jelek, pasti berpengaruh ke kualitas kehidupan kita di pagi hari dan di siang harinya teman-teman ya. Dan ketika pola pikirnya masih rentan teman-teman ya, pemikirannya itu kemana-mana lagi. Wah kenapa nih, kemarin gue udah sembuh nih, sekarang nggak nyaman lagi, udah tahu itu kurang tidur. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian masih diambang 95% teman-teman, karena diambang 95% itu udah ada kenikmatan tersendiri teman-teman ya. Jaga saja 3P-nya, dari mulai pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, kemudian pola pikir juga tetap dijaga teman-teman ya. Hindari stres-stres tersebut gitu teman-teman, karena ketika stres kalian itu pasti anxiety disordernya itu kambuh lagi, karena ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Karena ketika stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kemudian komentar selanjutnya ini dari siapa ya? Komentar selanjutnya dari user BW3WX9F F7P. Perut sering bunyi padahal sudah makan, kepala kelayangan. Nah itu teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya asam lambungnya belum normal teman-teman ya, itu bisa menimbulkan gas gitu teman-teman. Dan pergerakan gasnya itu kadang suka terasa juga gitu teman-teman, suka bunyi juga kayak macam kriuk-kriuk. Padahal kita nih udah makan nih barusan, tiba-tiba kriuk-kriuk lagi gitu teman-teman. Orang bilang belum makan lu. Nah itu teman-teman, itu padahal dari pergerakan gasnya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan heran kalau seandainya ada bunyi seperti itu memang pergerakan gasnya. Nah sekarang bagaimana solusinya Pak? Karena memang pergerakan gas itu sangat mengganggu sekali. Malu nih depan orang itu kriuk-kriuk bunyinya gitu kan ya teman-teman ya. Nah kalian itu ya kurangi saja gasnya dengan cara seperti apa? Gasnya dari asam lambung tidak normal. Normalkan asam lambungnya dengan cara seperti apa? Bantu dengan minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang, karena ketika kalian sering mengkonsumsi minuman itu, minuman mineral itu
itu nanti asam lambungnya itu ikut ternetral gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian ketika pusing kalian setelah makan gitu teman-teman ya, itu akibat pengaruh dari asam lambung tidak normal teman-teman ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan ada peningkatan keasaman asam lambungnya. Nah itu teman-teman, dan ketika ada peningkatan keasaman asam lambungnya teman-teman ya, itu membuat kita pusing. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, tetapi tidak berbahaya juga. Nanti juga bakalan membaik lagi dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari Gibran Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuatkan tips-tips olahraga yang baik untuk penderita asam lambung ini, Bapak. Dari part 1 sampai part 10 jika tidak berkeberatan. Semoga lebih banyak yang termotivasi. Amin. Suwon mugi diparingi sehat terus Bapak. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Nah untuk olahraga yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang pertama, apapun keadaan kalian gitu teman-teman, dari mulai misalkan kesehatan kalian itu masih diambang 60%, 70%, 80%, sampai 95% gitu teman-teman ya, usahakan hindari beban-beban berat. Itu teman-teman hindari saja seperti itu. Jadi olahraganya itu yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu, olahraga yang paling cocok itu cuman jalan-jalan saja teman-teman ya. Kalian pakai sepatu, jalan kaki gitu teman-teman ya. Ya bisa keliling RT, bisa keliling RW. Kalau sudah kuat misalkan kalian bisa keliling kampung. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, keadaannya itu kan berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang sedang parah-parahnya, ada yang sedang-sedangnya gitu, ada yang mau sembuh gitu teman-teman ya. Apakah olahraganya sama? Tidak teman-teman ya. Ketika saat parah-parahnya, untuk saya pribadi teman-teman ya, jangankan untuk jalan ya, untuk bangun aja sulit. Nah itu teman-teman. Tetapi olahraga itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena dengan olahraga itu bisa meningkatkan imun kita teman-teman, kemudian bisa melancarkan aliran darah dan oksigen kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika di parah-parahnya saya olahraganya itu cuman sambil duduk teman-teman ya, cuman diongkang-ongkang kakinya gitu teman-teman, kemudian saya kepal-kepal tangannya juga gitu teman-teman ya, dengan memegang kerikil-kerikil yang di depan rumah itu teman-teman, apalagi kerikilnya itu yang sudah terjemur teman-teman, dan kan agak panas ya, agak panas ketika dimasukin kena tangan, kemudian di kepala-kepala itu yang memang cukup membantu teman-teman ya. Nah kemudian ketika di pertengahan nih, katakanlah 70% gitu teman-teman ya, apakah olahraga sangat penting juga? Sangat penting juga teman-teman ya. Nah tetapi olahraganya berbeda ketika masih di parah-parahnya teman-teman ya. Kalian olahraga yang di pertengahan pemulihan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu, usahakan harus kalian membiasakan untuk jalan-jalan teman-teman, tetapi jalan-jalannya jangan terlalu jauh teman-teman ya. Kalian fokus saja depan rumah saja gitu teman-teman ya. Selang misalkan kita jalan-jalan depan rumah nih, udah dapat 5 balikan gitu teman-teman, bolak-balik udah dapat 5 balikan gitu teman-teman ya, istirahat lagi gitu teman-teman. Yang penting kalian itu tetap bergerak dan tetap bergerak. Nah itu teman-teman, jadi untuk saya pribadi juga sama gitu ya, ketika diambang 70%, 80% itu tetap saya lakukan olahraga gitu teman-teman, karena saya meyakini bahwa dengan olahraga itu imun kita itu tambah sehat, tambah kuat gitu teman-teman. Kemudian dengan olahraga itu ya tubuh kita itu yang menjadi sehat ya, aliran darahnya lancar, aliran oksigennya lancar gitu teman-teman, kemudian bisa menghindari stres juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya waktu dulu juga ketika diambang 70 sampai 80% itu saya tetap olahraga, tetapi olahraganya itu nggak terlalu ekstrim teman-teman ya. Jadi jalan-jalannya itu di depan rumah gitu teman-teman, karena waktu itu ya mau keluar juga agak sulit, karena yang si cemas itu tuh ya, si cemas dan si ketakutannya itu selalu hadir teman-teman. Jadi pola pikirnya itu masih selalu mengarah-arah ke hal yang negatif teman-teman. Nanti ketika olahraga ke sana, gua pingsan nih, gua mati nih, dan sebagainya teman-teman ya. Dan akhirnya waktu itu saya jalan-jalannya cuma depan rumah gitu teman-teman ya, dengan catatan yang penting gua olahraga gitu teman-teman, walaupun depan rumah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah diambang 95%, waktu kesehatan diambang 95% teman-teman ya. Nah itu saya paksakan olahraganya itu melihat pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman ya. Dan dulu itu pemandangan-pemandangan yang indah itu di daerah sini itu agak sulit teman-teman ya, karena di sini itu perkotaan teman-teman ya. Dan makanya ketika mau melakukan melihat pemandangan-pemandangan yang indah itu, saya harus pergi jauh gitu teman-teman ya, sambil jalan-jalan teman-teman. Dan sialnya untuk jalan-jalan jauh itu saya belum kuat naik motor waktu itu. Nah makanya waktu itu cuma diantar sama
sama saudara gitu teman-teman ya, kadang diantar juga sama anak juga gitu teman-teman ya. Yang penting di tempat gue olahraga sambil jalan-jalan menikmati pemandangan-pemandangan. Nah itu teman-teman, tetapi ada kalanya kita itu nggak ada yang bisa nganter ya, nggak ada yang bisa nganter karena dengan kesibukan masing-masing teman-teman ya. Tetapi saya juga tidak menyerah begitu saja teman-teman ya, tetap saya olahraga gitu teman-teman ya. Olahraganya di mana ya, di sekitar sini teman-teman ya, melihat kesibukan kota gitu teman-teman. Jadi melihat orang beraktivitas lalu lalang gitu teman-teman, berbagai macam jenis sifat dan karakter orang itu ada. Nah itu teman-teman, saya lihat di situ itu dijadikan hiburan teman-teman ya, buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Wah itu orang sedang jalan nih, wah dia itu orangnya begini ya, semangat gitu kan teman-teman. Wah ini orangnya ini begini nih, wah itu orangnya tangguh sekali kan gitu teman-teman. Yang penting ketika kita jalan-jalan seperti itu melihat kesibukan orang lain itu ya, kita ada aktivitas yang pertama, kemudian kita bisa melatih otak juga gitu teman-teman ya. Melatihnya kayak gimana ya, kita tidak memikirkan tentang penyakit teman-teman ya. Itu nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, ketika di ambang 95% itu cobalah kalian untuk olahraga gitu teman-teman, dan olahraganya itu cukup jalan-jalan saja gitu teman-teman. Jalan-jalan menyenangkan, karena dengan jalan-jalan menyenangkan itu semuanya terambil teman-teman, dari mulai kesehatan medis sampai kesehatan fisik, psikis juga ada teman-teman ya. Nah itu olahraga yang cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya, Pak, apakah untuk olahraga angkat besi itu untuk orang yang kena asam lambung itu apakah boleh? Tidak teman-teman ya, karena ketika kalian angkat-angkat besi seperti itu teman-teman, ada pencernaan yang dipermainkan oleh otot kita teman-teman ya. Nah, makanya hindari beban-beban berat gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian olahraganya itu jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Pertanyaan selanjutnya nih, itu untuk olahraga teman-teman ya. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Najwa Bromo Asri 7520. Waalaikumsalam Bang, sekalipun aku nggak pernah skip video Abang, kenapa aku nangis melulu dan sedih jika ingat masa lalu? Wakri sehat apalagi ditinggal suami kerja, oh gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu, kadang emosi itu tidak stabil. Nah itu teman-teman, apalagi ketika kita mengingat kejadian dulu ya. Dulu kita mungkin gagah gitu teman-teman, dulu kita itu misalkan humoris gitu teman-teman. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, kita hidupnya itu kayak macam apa ya, terperungkup dengan rasa murung gitu teman-teman ya, penuh penderitaan teman-teman ya. Nah di situ awal-awal kesedihan hadir teman-teman ya. Jadi selalu menimbang-nimbang keadaan dulu, membanding-bandingkan ya keadaan dulu dengan keadaan yang sekarang, dan itu di situ bisa membuat sedih teman-teman ya. Untuk saya pribadi juga sama seperti itu teman-teman, apalagi ketika kita mengingat teringat dengan keluarga, memikirkan tentang keluarga. Kalau seandainya gue meninggal gimana dengan keluarga, kalau seandainya saya meninggal gimana dengan anak-anak saya. Nah itu teman-teman, di situ ketika selalu berpikir seperti itu teman-teman ya, akhirnya di situ ada kesedihan teman-teman ya, karena kita juga teringat dengan kejadian dulu. Kita dulu gagah gitu teman-teman ya, pemberani ya, humoris, sering bercanda, kita happy fun setiap harinya teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kejadian itu tidak ada teman-teman ya. Setiap harinya itu selalu merenung kemudian selalu merasakan penderitaan, seolah-olah kita itu hidup itu paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman, dan ketika kita merasakan hal seperti itu, kemudian teringat juga dengan keluarga gitu teman-teman ya sedih teman-teman ya. Sama dulu juga saya begitu teman-teman ya, setiap harinya itu selalu menangis dan menangis teman-teman. Saya laki-laki teman-teman, tetapi waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis paling sering menangis teman-teman, apalagi ketika ketemu sama teman-teman ya, saya merangkul sama mereka teman-teman. Maaf ya kalau seandainya kemarin-kemarin saya punya salah, ada hilap gitu teman-teman ya. Selalu saya seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kalian nanti sudah mulai membaik psikisnya gitu teman-teman ya, penderitaan-penderitaan, sensasi-sensasinya itu sudah mulai hilang teman-teman ya, pasti kalian itu akan merasa biasa lagi gitu teman-teman. Senyum kalian masih hadir lagi, tertawa kalian itu bakalan hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah yang harus kalian lakukan saat ini, saat kalian sedang merasa setiap harinya itu selalu bersedih teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman, semua penderitaan kalian itu bakalan hilang teman-teman ya, bakalan terlewati teman-teman. Siapa yang menjawab? Waktu yang menjawab. Yang harus kalian lakukan itu adalah
fokus di 3P-nya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah obatnya 3P teman-teman. Nah makanya fokus dengan 3P-nya. Jangan sampai kalian tidak konsisten teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak konsisten, kalian itu tidak akan membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang konsisten dengan 3P-nya, jangan pantang menyerah. Karena untuk apa kalian menyerah? Nah itu teman-teman ya, bangkit dari mulai sekarang karena memang kalian butuh bangkit. Nah itu teman-teman ya, itu untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Irawati Upi 9K. Sudah membaik, takutnya nggak mau hilang. Nah itu berarti medisnya sudah mulai normal, sudah mulai sembuh teman-teman. Tetapi untuk psikisnya belum gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ingat kita itu punya dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis teman-teman ya. Medis mungkin pencernaan gitu teman-teman. Psikis mungkin dari mental karena ada trauma di awal-awal. Nah itu teman-teman ya, kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ada yang sehat dulu medisnya, ada yang psikis belakangan, ada juga sebagian orang itu yang psikisnya mulai membaik gitu teman-teman ya, medisnya belum. Ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ketika orang yang terkena medisnya dulu yang sembuh gitu teman-teman, ketakutannya masih tetap hadir. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk orang yang psikisnya mulai membaik nih, mentalnya sudah tumbuh teman-teman, tetapi medisnya masih hadir, ada juga yang seperti itu. Ketika dia merasakan ada sensasi di bagian perut, di bagian pencernaan gitu teman-teman ya, dia baik-baik saja, tidak mengalami ketakutan, tidak berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, nah itu berarti lebih di awal di psikisnya yang membaik. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang kalian merasa medisnya sudah membaik, kemudian masih mengalami ketakutan juga gitu teman-teman ya, kalian harus harus yakin bahwa kalian juga nanti bakalan membaik semuanya teman-teman ya. Berarti kalian tinggal di mental saja. Nah untuk di mental itu obatnya hanya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, pembiasaan dari apa? Dari apa yang selalu kalian pikirkan. Misalkan kalian selalu mengalami ketakutan ini itu, hilangkan ketakutan seperti itu teman-teman dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman, kalian itu sehat teman-teman. Sadari saja bahwa mental kalian itu sekarang menjadi mental tempe karena memang ada trauma teman-teman ya. Sadari saja itu. Kalau seandainya kalian menyadari, kalian nanti juga bisa berpikir wajar teman-teman ya, tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran tentang negatif, tentang hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, oh iya ini sekarang mental yang sedang terganggu gitu teman-teman ya, gua bakalan baik-baik saja karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun kalian sekarang medisnya sudah membaik, kemudian psikisnya belum membaik gitu teman-teman ya, tetap saja yang namanya 3P jangan ditinggalkan biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Untuk di psikisnya saja usahakan kalian sering hiburan saja, jalan-jalan menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan sebagai pembiasaan teman-teman ya. Nanti juga ketika kalian terbiasa seperti itu, untuk mentalnya nanti kembali dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa lagi nih selanjutnya? Tadi dari Irawati Upi ya. Nah sekarang dari Ahnaf Pairus 6505. Alhamdulillah makan mulai enak, tidur juga sudah nyenyak, tapi yaitu Pak pikiran negatif masih muncul, masih cemas. Nah itu teman-teman ya, untuk pemikiran-pemikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan teman-teman ya, tetapi hanya bisa dialihkan teman-teman ya. Untuk pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan karena memang itu sebetulnya sistem pertahanan kita teman-teman ya. Orang yang normal saja untuk pikiran-pikiran negatif itu pasti hadir teman-teman. Nah tetapi kalau untuk orang yang terkena anxiety disorder, biasanya pikiran negatif itu hadirnya berlebih. Nah itu teman-teman, itu yang membedakannya sebetulnya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian pikiran-pikiran negatifnya itu tidak mau hinggap di kepala kalian teman-teman ya, alihkan dengan cara seperti apa? Mari berpikir logika saja. Ketika kalian berpikir tentang yang sedih-sedih, kalian obatnya itu hanya dengan kesenangan. Nah itu teman-teman, ketika kalian mengalami ketakutan dalam pikiran kalian, obatnya hanya untuk penenangan. Nah itu teman-teman, dari ketika kalian mengalami sedih, usahakan kalian mencari kegiatan yang membuat kalian bahagia. Nah itu teman-teman, ketika kalian berpikirnya masih mengalami ketakutan ini itu, kalian usahakan melakukan aktivitas yang membuat kalian mentalnya tumbuh lagi. Nah itu teman-teman ya, berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, nanti juga kalian bakalan membaik dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang durasinya udah 24 lebih nih, seharusnya 20 menit lah gitu teman-teman. Tetapi karena memang nanggung nih, banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang
pertanyaannya yang ada di kolom komentar belum terjawab, mohon maaf sekali atas keterbatasannya gitu teman-teman, karena memang waktunya sekarang udah mepet gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalian jangan khawatir, walaupun pertanyaan kalian belum terjawab juga gitu teman-teman ya, kalian pasti bakalan sembuh teman-teman. Tapi Pak, ketika saya bertanya tidak terjawab, akhirnya kan saya tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Kalian gak usah berpikir jalan keluar teman-teman, yang penting kalian jaga saja 3P-nya, pola makan, pola hidup, pola pikir, kemudian sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu saja, that's it, beres gitu teman-teman ya. Keluhan apapun kalian nanti hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya mulai dari sekarang tetap jaga 3P-nya, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan atau hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman. Semoga jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.